Huh? 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 Balik lagi sama saya Muhammad Alvan, Saya, NPI 38. saya Dan Ramadan Waluyo, NPI 17. Sini akan mereview singkat tentang materi ruang lingkup, prinsip, dan perkembangan manajemen business relationship. Dari ruang lingkup ya pertama, business relationship adalah ruang lingkup yang lebih besar daripada penghubung yang sejalan kepentingan bisnis dengan TI penyerahan. Berfokus manajemen hubungan bisnis memiliki ruang lingkup yang berfokus pada penyelarasan pelanggan, tujuan dengan kegiatan penyedia layanan teknologi informasi. Maksud serta tujuan manajemen hubungan bisnis adalah pendekatan formal untuk pemahaman, mendefinisikan, dan mendukung kegiatan antar usaha yang terkait dengan jaringan bisnis dan memiliki tujuan yaitu antara lain perluasan penjualan untuk barang-barang yang tidak mudah rusak, yang perlu perluasan penjualan atau market area. Prinsip umum yang pertama ada pengukuran dan analisis. Tujuan dari business relationship management mengharuskan konsep-konsep serta prinsip dapat diidentifikasi dan diukur. Yang kedua, reputasi dan kepercayaan. Model business relationship management harus berusaha untuk model dan mengukur reputasi serta kepercayaan setiap hubungan dan setiap interaksi di dalamnya, memberikan kontribusi untuk reputasi. Yang ketiga, ada batas. Model business relationship management harus menentukan batas-batas hubungan bisnis dalam kontinum yang lebih besar dari hubungan interpersonal. Yang terakhir, pertukaran serta timbal balik. Model business relationship management, pertukaran dan timbal balik harusnya memperluas dimensi tradisional untuk tidak hanya pertukaran keuangan, tetapi juga pertukaran waktu, uang, pengetahuan, serta reputasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu ada kegiatan utama dari PRM. Jadi kegiatan utamanya itu pertama memahami pelanggan dan tujuan bisnis dan bagaimana mewujudkan persyaratan layanan. Yang kedua, membantu pelanggan merumuskan persyaratan untuk layanan baru dan mengembangkan kasus bisnis pelanggan untuk investasi di dalamnya. Ketiga, mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi pelanggan menggunakan atau persyaratan untuk layanan. Keempat, mengidentifikasi perkembangan teknologi dan hal-hal yang terkait dapat memberikan kesempatan bagi layanan yang lebih baik atau biaya yang lebih rendah bagi pelanggan. Selanjutnya itu ada memastikan bahwa pengiriman dan jasa termasuk misalnya transisi ke dalam operasi penuh, terus mengenali dan memenuhi kebutuhan bisnis pelanggan. Yang keenam ada mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan proses PRM dan kinerja penyediaan layanan secara keseluruhan. Terus yang terakhir yaitu mengukur tingkatan kepuasan pelanggan dengan proses PRM dan kinerja penyediaan layanan secara keseluruhan. Terus apa sih perannya dari PRM itu? PRM sendiri memiliki peran yaitu hubungan antara penyedia layanan dan bisnis. Peran bertindak sebagai pendukung orkestra dan navigator antara penyediaan layanan dan suatu unit bisnis yang lebih. Terus hubungannya apa sih dengan proses manajemen layanan lainnya? Yaitu yang pertama ada portofolio layanan IT yang biasa digunakan PRM untuk merekam informasi tentang kesempatan baru bagi pelanggan sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi layanan baru atau diubah dan untuk melacak kemajuan dan status perkembangan layanan pelanggan. Yang kedua yaitu ada portofolio proyek, jadi memberikan informasi
yang lebih mendetail status proyek yang direncanakan atau sedang berlangsung sehubungan dengan layanan baru atau coba untuk pelanggan. Yang ketiga, ada portofolio aplikasi, yaitu memberikan informasi tentang aplikator IT. Fungsinya, orang-orang yang mengembangkan mereka dan orang-orang yang mendukung dan dapat mengelola data tersebut. Dan juga yang terakhir yaitu manajemen hubungan bisnis dan manajemen tingkat layanan. Yaitu pertama, portofolio pelanggan. PRM harus menjaga informasi yang di up to date pada pelanggan. Perlu memahami siapa pelanggan benar-benar dan khususnya dalam organisasi pelanggan yang lebih besar, di mana pelanggan nyata dan pengambil keputusan mungkin tidak sama dengan pengguna layanan utama. Yang kedua, portofolio perjanjian pelanggan, yaitu pelanggan dari informasi dibutuhkan pelanggan yang menyangkut perjanjian antara penyediaan layanan dan juga pelanggan. Ini adalah sumber utama informasi yang dibutuhkan oleh PRM dan dapat dianggap logis sebagai komponen dari portofolio pelanggan. Jadi itu review singkat dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Oke?